Koneksi antar materi modul 2.2 Pendidikan Sosial Emosional dari saya Wulan Widari Endah, CGP Angkatan 6, kelas 24, Provinsi Banten. Tim hebat yang selama ini mendampingi saya adalah Fasilitator I Nengah Edi Imawan dan pengajar praktik Ibu Asih Suharsi. Sebelum belajar tentang pendidikan sosial emosional, saya berpikir bahwa pembelajaran ini adalah tugas dari guru BK saja, sehingga saya cenderung hanya melakukan kegiatan ice breaking yang saya sukai saja, tanpa memahami makna dari hal ini. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pendidikan sosial emosional butuh untuk saya sendiri sebagai guru dan butuh untuk disediakan waktu khusus karena manfaatnya yang luar biasa besar untuk saya dalam menyadari emosi-emosi yang ada di dalam diri saya. Lalu saya juga memiliki kesadaran penuh dalam melakukan setiap aktivitas. Sehingga hal ini membuat saya dan saya juga berharap siswa juga ke depannya memiliki kekuatan atau daya juang yang tinggi karena mampu mengelola emosinya secara positif. Hal-hal yang saya pelajari diantaranya pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi. Yang pertama yaitu tentang kesadaran diri, lalu manajemen dirinya, lalu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan akhirnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kompetensi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, apalagi bagi peserta didik yang harapan kualitas hidupnya lebih baik ke depannya. Nah, untuk apa sih pendidikan emosional sosial ini? Yang pertama, tentu saja untuk diri saya sendiri sebagai seorang guru dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya kepada siswa saya juga bahwa memahami, menghayati, dan mengelola emosi, jadi sadar akan diri itu seperti apa, apakah dia sedang marah, apakah sedang sedih, memahami dirinya sendiri, sadar akan dirinya sendiri, emosi atau perasaan-perasaan yang ada di jiwanya akan membantunya untuk bertindak dengan lebih bertanggung jawab atau lebih baik. Lalu setelah sadar, juga menetapkan dan mencapai tujuan positif yang ingin dicapai. Nah, hal ini ada yaitu tentang pengelolaan diri. Jadi ketika sudah sadar, sudah menghayati emosi yang ada, mampu mengelola emosinya secara positif. Nah, emosi juga layak dirasakan dan ditunjukkan terutama tentang keadaan empati atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, yaitu disebut dengan kesadaran sosial. Sebagai makhluk sosial, kita perlu menekankan bahwa
Semua orang membutuhkan orang lain untuk ada dan membangun dirinya dan kehidupan. Nah, hal itu akan membuat keterampilan berelasi atau berkolaborasi menjadi lebih mudah. Terbentuk sebuah hubungan, yaitu hubungan positif, hubungan saling dukung, saling memahami, saling memposisikan diri. Lalu pada akhirnya harapannya setiap tindakan, setiap keputusan itu adalah keputusan atau hasil yang bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali. 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Implementasi pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai, terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit dapat dilaksanakan dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler. Guru dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Dalam kegiatan belajar, misalnya, guru membuka kegiatan belajar untuk lebih hangat, untuk memberikan kesempatan kepada murid berbicara, mendengarkan aktif, interaksi, dan menciptakan rasa yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, interaksi dalam praktik mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Nah, dalam kegiatan praktiknya, guru bisa mengintegrasikannya, misalnya di tengah-tengah proses KBM, guru bisa mengajarkan siswa untuk mengembalikan kesadarannya secara penuh melalui teknik jeda, yaitu teknik stop. Nah, setelah diberi pengetahuan lalu dipraktekkan tentang hal ini, maka harapannya murid dapat mengelola emosinya dengan baik. Lalu yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Budaya sapa, senyum, salam, budaya saling menghargai. Nah, ini harus tercermin dalam kegiatan sekolah agar sosial emosional peserta didik semakin terasah menjadi lebih baik lagi. Nah, penguatan KSE yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dilakukan melalui kolaborasi. Jadi, ini menjadi satu komitmen bersama seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang positif dalam melakukan atau mempraktikkan pembelajaran sosial emosional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pada akhirnya, yang ingin tumbuh dan ada dalam semua warga sekolah adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja dan sadar. Jadi tanpa penghakiman, dengan saling menghargai, setiap karakteristik berbeda-beda, lalu menyadari segalanya harus disyukuri dan dijalani, maka pribadi-pribadinya akan menjadi pribadi yang tumbuh dengan kesadaran penuh.
Harapan saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan perubahan di kelas. Saya akan mempraktikkan berbagai teknik PSE, misalnya teknik stop, pembiasaan-pembiasaan lainnya, senyum hangat, penutupan yang bersemangat, refleksi dalam setiap kegiatan. Nah, ini semua ingin saya praktekkan di dalam kelas, jadi saya mengkhususkan kegiatan PSE ini, tidak hanya sekadar untuk kesenangan semata. Lalu berikutnya saya juga berharap kepada rekan sejawat setelah menyaksikan video ini mendapatkan pemahaman tentang pentingnya PSE dalam lingkungan sekolah. Dan saya ingin rekan sejawat melihat contoh-contoh nyata yang saya lakukan di kelas dan kemudian hal itu mampu menggerakkan rekan sejawat untuk melakukan adaptasi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh rekan sejawat. Pada akhirnya, hal ini mampu menuju ke budaya positif sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, semoga pendidikan sosial emosional ini dapat diterapkan oleh saya dan dapat diterapkan oleh seluruh komunitas belajar yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.